adik-adik semuanya, perkenalkan, nama kakak Niluh Putu Ika Cynthia Devi, nomor absen 2, kelas G4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan juga FBB. Nah, sebelum kita belajar, kakak Ika ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana keadaan kalian di rumah? Wah, bagus ya. Semoga kalian semua sehat bersama keluarga dan tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kakak Ika sudah menuliskan yaitu perbedaan antara bilangan prima dan juga bilangan komposit. Nah, untuk bilangan prima, kita perhatikan dulu. Di sini kakak Ika sudah menuliskan angka 2, 3, 5, 7, dan 11. Sedangkan untuk bilangan komposit, kakak Ika sudah menuliskan bilangan 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu apa sih kakak Ika? Nah, perhatikan ya, untuk angka 2 itu hanya memiliki dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu adalah 2. Untuk angka 3 juga sama, memiliki dua faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri adalah 3. Begitu juga untuk seterusnya. Sedangkan untuk bilangan komposit itu adalah kebalikan daripada bilangan prima, yang mana bilangan komposit ini memiliki faktor lebih dari 2. Nah, kita perhatikan, ada angka 4, nah atau bilangan 4. Bilangan 4 ini memiliki faktor bilangan yaitu 1, 2, dan 4. Artinya lebih dari 2. Sedangkan 6 memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Artinya bilangan 6 ini memiliki faktor bilangan lebih dari 2, sehingga dikatakan dengan bilangan komposit. Nah, lalu kesimpulannya, faktor bilangan itu apa sih kakak Ika? Nah, faktor bilangan itu merupakan bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Ingat ya, membagi habis. Kita ambil contoh misalkan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, habis. 4 dibagi 2 hasilnya 2, habis. 4 dibagi 1 hasilnya 4, habis. Jadi 1, 2, dan 4 dapat dikatakan sebagai faktor dari bilangan 4. Kita ambil contoh lagi, misalkan 5. 5 dibagi 1 hasilnya 5, habis. 5 dibagi 2, adakah hasilnya? Oh, ada. Hasilnya adalah 2 sisa 1. Nah, karena sisa inilah sehingga 2 itu bukan termasuk faktor dari 5. Seperti itu. Apakah 3 bisa? Kita akan coba. 5 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 1 sisa 2. Karena ada sisa, maka 3 itu bukan merupakan faktor dari 5. Misalkan 4. 5 bagi 4 bisa? Oh bisa. Hasilnya 1 sisa 1. Karena sisa 1, maka 4 bukan merupakan faktor dari 5. Kita misalkan 5. 5 dibagi 5 sisanya berapa? Habis. Karena hasil dari 5 dibagi 5 adalah 1. Sehingga faktor dari bilangan 5 itu hanya 2, yaitu 1 dan 5. Karena memiliki dua faktor yang berbeda, maka 5 termasuk ke dalam bilangan prima. Seperti itu adik-adik. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah mengerti mengenai perbedaan dan pengertian daripada bilangan prima dan juga bilangan komposit?
Wah, pintar sekali ya. Ini Kakak Ika mempunyai soal cerita. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita bisa saja menggunakan cara KPK atau FPB. Sedangkan di soal tidak diberikan secara langsung. Apakah menggunakan KPK atau FPB? Lalu, bagaimana cara membedakannya? Pertama, kita harus perhatikan dan pahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka dapat dipastikan bahwa soal tersebut merupakan soal KPK. Waktu di sini bisa menit, detik, jam, hari, maupun tanggal. Misalnya, pada tanggal berapa dia akan bertemu kembali? Nah, jika seperti itu, maka keterangan waktu yang ditentukan adalah tanggal. Adapun kata kuncinya untuk soal jenis KPK biasanya menggunakan kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Sedangkan untuk FVB itu yang biasanya ditanyakan adalah banyaknya orang, banyaknya benda, ataupun banyaknya kelompok. Dengan kata kuncinya yaitu sebanyak-banyaknya, paling banyak, jenis yang sama, ataupun sama rata. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh soal berikut ini. Reno pergi ke taman setiap 3 hari sekali, dan Rani setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Juli mereka bertemu di taman, maka mereka akan pergi ke taman secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Kata kuncinya yang ditanyakan di sini adalah waktu. Dan juga ada kata setiap serta kata bersamaan. Sehingga contoh soal berikut ini dapat kita selesaikan dengan cara menentukan KPK dari 3 dan juga 6. Seperti itu. Oke adik-adik semuanya, bagaimana? Apakah kalian sudah menyimak soal tadi dengan sebaik mungkin? Nah, bagus kalau begitu. Pada soal tersebut diketahui bahwa kita harus menentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih KPK itu? KPK itu merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, karena kelipatan, maka kita harus mencari kelipatan dari 3 dan juga 6. Untuk menyelesaikan soal ini, Kakak Ika sudah membawa sebuah media pembelajaran, yaitu papan KPK dan FPB. Ayo adik-adik, kita bersama-sama untuk menyelesaikan soal berikut ini. Nah, sebelum itu kita harus menyepakati terlebih dahulu. Untuk bola yang berwarna biru, kita gunakan sebagai kelipatan dari bilangan 3. Sedangkan untuk bola yang berwarna merah ini, kita gunakan sebagai kelipatan dari 6. Oke, kita mulai ya. Untuk kelipatan 3, kita letakkan bola birunya pada kap bernomor 3. Kelipatan 3 itu ada apa aja sih? 3 ditambah 3 hasilnya berapa? 6. Sehingga kita masukkan pada kap nomor 6. 6 tambah 3 berapa? 9. Kita masukkan lagi pada kap nomor 9. 9 tambah 3 berapa? 12. Kita masukkan pada kap nomor 12. 12 tambah 3 berapa? 15. Kita masukkan lagi. 15 tambah 3 berapa? 18. Ya, pintar sekali ya kalian semua. Dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan kelipatan dari 3 itu ada apa aja? Ada 3, ada 6, ada 9, ada 12, ada 15, dan juga ada 18 dan seterusnya, seperti itu. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, kita lanjutkan sekarang untuk kelipatan 6. Kita gunakan bola yang berwarna merah.
Nah, untuk kelipatan 6 kita letakkan pada cup nomor 6. 6 ditambah 6 berapa adik-adik? Ya, betul sekali, 12. Kita masukkan pada cup bernomor 12. 12 ditambah 6 berapa adik-adik? Ya, betul sekali, 18. Kita masukkan pada cup bernomor 18 dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan kelipatan dari 6 itu ada 6, 12, 18 dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk menentukan KPK-nya? Kita perhatikan baik-baik. Di sini, cup manakah yang berisikan 2 bola sekaligus, yaitu bola merah dan juga bola biru. Kita perhatikan ya, pada cup bernomor 6, pada cup bernomor 12, dan pada cup bernomor 18. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa faktor dari bilangan 3 dan 6 itu yang sama. Itu ada 6, ada 12, dan juga ada 18. Ini faktornya yang sama dari 3 dan 6. Tetapi kita perlu ingat, yang dicari kan KPK. Kita tuliskan berarti KPK-nya itu sama dengan berapa? Karena KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka antara bilangan 6, 12, dan 18 yang paling kecil yang mana? Ya, benar sekali, 6. Sehingga kesimpulannya adalah KPK dari 3 dan 6 adalah 6, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6, kita harus menentukan pada tanggal berapa Reno dan Rani akan bertemu lagi di taman. Sebelumnya, Reno dan Rani sudah bertemu pada tanggal 1 Juli. Karena KPK-nya adalah 6, maka 1 Juli ditambah 6 hari lagi menjadi berapa? Ya, betul sekali, menjadi 7 hari berikutnya. Sehingga Reno dan Rani akan bertemu lagi itu pada tanggal 7 Juli. Seperti itu. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk menentukan KPK dari suatu bilangan? Contoh soal kedua. Robi memiliki 3 buah bola berwarna merah dan 6 bola berwarna hitam. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Berapa paling banyak Robi harus menyediakan keranjang jika masing-masing keranjang berisi 2 bola? Nah, pada soal diketahui bahwa yang ditanyakan adalah banyaknya suatu benda. Dan ada kata kuncinya yaitu paling banyak. Sehingga soal berikut ini dapat kita selesaikan menggunakan cara FPB, yaitu dengan cara menentukan FPB dari 3 dan juga 6. Seperti itu. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak dengan baik soal cerita tadi, maka kita harus menentukan FPB dari 3 dan juga 6. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan FPB. Jadi, FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Seperti itu. Karena merupakan faktor, sehingga kita harus mencari atau menentukan faktor dari 3 dan juga 6. Oke? Untuk faktor 3, kita gunakan bola yang berwarna biru. Sedangkan untuk faktor 6, kita gunakan bola yang berwarna merah. Oke. Untuk faktor bilangan 3. Faktor bilangan 3 itu ada apa aja sih adik-adik? Nah, kita tuliskan dulu ya. Faktor dari bilangan 3. Itu ada apa aja? Ada 1 dan 3. 1 dan 3. Kenapa bisa 1 dan 3? Karena 1 dikali 3 itu hasilnya adalah
3 seperti itu. Nah, sedangkan untuk faktor dari 6 itu ada apa saja? Faktor dari 6 itu ada 1 dan 6, ada 2 dan 3. 1 dan 6 ini didapat dari 1 kali 6, sedangkan 2 dan 3 ini didapat dari 2 kali 3 seperti itu. Lalu kita masukkan ke cup yang sudah dituliskan angkanya di sini. Faktor untuk bilangan 3 kita gunakan bola yang berwarna biru. Itu ada 1 dan 3. Nah, untuk faktor bilangan 6 itu kita gunakan bola yang berwarna merah. Yaitu ada 1, lalu ada 6, dan juga ada 2 dan 3. Nah, pintar sekali ya. Lalu kita lihat di sini. Cup mana yang berisikan 2 bola yang warnanya ada merah dan juga biru. Sehingga itu merupakan faktor yang sama dari 3 dan 6. Kita perhatikan di sini ada cup bernomor 1 dan cup bernomor 3. Sehingga faktor yang sama dari bilangan 3 dan 6 itu ada 1 dan 3. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menentukan FPB. Yang mana FPB itu faktor persekutuan terbesar. Bilangan yang terbesar di sini yang mana? Antara 1 dan 3? Ya, benar sekali, yaitu bilangan 3. Sehingga FPB dari 3 dan 6 adalah 3 seperti itu. Berkaitan dengan soal cerita tersebut, maka Robi harus menyediakan keranjang terbanyak sebanyak 3 buah keranjang. Bagaimana adik-adik? Apakah mudah dalam menentukan KPK dan juga FPB? Nah, pintar sekali ya. Kakak Ika harap kalian semua dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB dengan sebaik mungkin. Oke adik-adik semuanya, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kakak Ika harap kalian semua bisa mengambil sisi positif dari video kita kali ini. Akhir kata, Kakak Ika ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mau menyimak dengan baik video kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!